Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Apriliandi, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan nomor NPM 1811332 dari kelas Teknik Industri Karyawan 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok usaha mandiri dalam bidang clothing untuk memenuhi tugas analisis perancangan sistem informasi dan praktek. Pertama yaitu latar belakang. Usaha clothing sudah menjadi primadona di kalangan anak muda zaman sekarang karena menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka dari itu adanya usaha ini untuk memenuhi kebutuhan fashion anak muda yang semakin kesini semakin mengikuti zaman, mulai dari celana, baju, hoodie atau jaket dan termasuk topi. Usaha ini untuk memenuhi kebutuhan anak muda, lalu saya sendiri ingin bersaing atau berlomba menciptakan keragaman fashion di industri clothing dengan bahan yang lebih bagus serta desain yang lebih bisa diterima di kalangan anak muda lalu dengan harga yang bersaing. Untuk analisis SWOT-nya, pertama yaitu strength, warna dan gambar yang lebih awet, desain yang lebih modern, bahan yang lebih bagus dibanding yang lain. Weakness, untuk weakness-nya yang kedua yaitu harga yang sedikit lebih mahal, bahan baku yang lebih sulit dicari, masih harus mencari pasarnya sendiri. Untuk yang ketiga, opportunity, memasarkan barang melalui online shop, lalu promosi melalui sosial media dengan melakukan endorsement kepada influencer, dan peluang sangat terbuka karena perkembangan fashion yang semakin modern. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, threat, bahan yang mungkin akan sulit dicari, lalu pesaing di bidang industri tersebut tentunya. Yang ketiganya, peluang cacat produk pasti terjadi dengan adanya human error. Lalu di sini untuk peta flow map-nya, sistem penjualan dari usaha clothing. Pertama yaitu konsumen, dilakukan dari konsumen, pesanan baju, lalu masuk ke produsen, pesanan baju, dilakukan pengolahan data pesanan. Ada dua arah yang keluar yaitu bukti pembelian, masuk kembali ke konsumen sebagai data bukti pembelian, lalu arah yang kedua terhadap supplier, lakukan pembelian bahan baku, masuk input ke supplier pembelian bahan baku, lalu dilakukan proses pemilihan kain, jika sesuai lanjut ke proses pembayaran, jika tidak kembali lagi ke proses pemilihan. Di sini lanjut ke proses pembayaran, input uang masuk dari produsen terhadap supplier, lalu setelah itu dilakukan pengemasan, proses pengemasan dan jadi bahan baku, masuk input terhadap produsen bahan kain, masuk terhadap input produsen yaitu bahan kain. Setelah itu dilakukan proses pembuatan baju. Setelah proses pembuatan baju dilakukan pengecekan dan jika sesuai lanjut kepada proses pencucian dan jika tidak kembali ke proses pembuatan baju. Setelah dilakukan proses dan jika sesuai dilakukanlah proses pencucian baju. Setelah proses pencucian baju yaitu jadilah sebuah baju, maka masuk input uang dari konsumen terhadap produsen, pembayaran, lalu terjadi bukti pembayaran, masuk lagi keluar output kepada konsumen untuk data bukti pembayaran, dan setelah itu lanjut ke proses pengiriman baju, lalu output keluar dari produsen, masuk input kepada konsumen yaitu baju yang setelah jadi, dan setelah itu disimpan data untuk laporan baju. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.